Tanggal 24 Juni 1982 adalah suatu hari yang tidak dilupakan, bahkan tidak pernah dilupakan oleh para pengunjung yang pesawat British Airways 747-200. Malam itu para penumpang pesawat ini yang tengah melintasi langit Jawa Barat harus menghadapi kenyataan pahit ketika pesawat ini akan mendarat darurat di Samudra Hindia dalam waktu 23 menit. Pilot menerangkan bahwa mesin pesawat yang mereka tumpang ini mengalami mati mesin karena terbakar. Keempat mesin pesawat mati karena kemasukan debu vulkanik dari Gunung Galunggung yang beberapa bulan sebelumnya meletus dan melontarkan debu vulkanik ke udara. Pesawat pun mulai menurun sedikit demi sedikit dengan kecepatan tinggi. Bahkan masker oksigen secara otomatis lepas dari posisinya dan segera mulai menurun. Bahkan kondisi yang lebih parah lagi dengan tertutupnya pemandangan dari kaca dan depan pesawat yang tertutup pasir sehingga pilot tidak bisa melihat kondisi di depan pesawat. Hanya ada satu cara terakhir untuk menghindari pendaratan di Samudra Hindia, yakni dengan cara mengontak pusat pengendalian lintas udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Personil yang ada di pusat kontrol lintas pesawat Halim Perdana Kusuma, mulanya mereka mengira bahwa pesawat hanya mengalami mati mesin yang biasa, bahkan tidak memberi respon kepada pilot yang ada di pesawat British Airways. Akhirnya, kondisi pesawat British Airways yang terdeteksi oleh satu pesawat Garuda Indonesia yang sedang memberikan informasi dan memberikan informasi lengkap kepada menara kontrol yang ada di Halim Perdana Kusuma. Setelah informasi lengkap, maka pesawat British Airways ini segera dipersiapkan untuk pendaratan darurat di Halim Perdana Kusuma. Prosedur pendaratan darurat segera dipersiapkan. Pilot yang tidak bisa melihat lingkungan di sekitar pesawat harus mendarat hanya dengan perintah pendaratan darurat yang berasal dari menara kontrol di kegelapan malam itu. Akhirnya, pesawat itu berhasil mendarat dengan selamat beserta 400 penumpang di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saudara-saudara, perjalanan kerohanian kita tidak lebih dan tidak kurang persis menyerupai kejadian pesawat British Airways tersebut. Mesin kerohanian kita di mata rohani kita sering mati oleh karena dosa. Tanpa kita sadari bahwa perjalanan kerohanian kita sedikit pun kita seperti pesawat itu siap untuk terjun bebas menuju lautan kematian yang mengerikan, yakni meminum cawan murka Allah. Itulah sebabnya kita memerlukan penuntun perjalanan kerohanian dan petunjuk hal agar pesawat kerohanian kita tidak tercebur ke dalam lautan kematian. Firman Allah adalah satu-satunya menara kontrol yang menjadi penuntun kita. Itu makanya Raja Daud mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan itu merupakan satu menara kontrol kerohanian kita yang memberikan petunjuk juga kepada pesawat rohani orang-orang lain di tengah mengalami kematian mesin mereka. Di saat yang sama, kita pun harus menjadi seperti kapten pilot dari pesawat Garuda Indonesia tadi, yang memberikan petunjuk dengan jelas dan benar akan situasi mesin yang mati dalam kerohanian orang lain. Dan kita sama seperti pilot Garuda tadi, yang memberikan instruksi dan penjelasan yang penting kepada menara kontrol yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saudara-saudara yang kasih, pada sore hari ini, ketika kita memulai akan membuka hari Sabat Tuhan, kita bersama dengan keluarga, seisi rumah kita, bahkan kita yakin pada Sabat sore ini kita akan menikmati berkat Tuhan. Oleh karena 7 hari atau 6 hari Tuhan berikan dalam pekerjaan kita, tapi pada hari Sabat hari ke-7 kita boleh berhenti dan membuat yang terbaik dalam hidup kita ini, sehingga menara kontrol kerohanian kita seperti pesawat British Airways tadi akan mengalami suatu hal yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dan berguna di hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita
Oleh karena satu-satunya jalan keselamatan itu adalah dengan hanya mengalihkan perhatian kita kepada kontrol surga yang menjadi penyelamatan kita. Tuhan memberkati.